Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Rani dan Ibu Sri atau Ibu Dudu dari BPS DKI Jakarta. Ibu Dudu, ini kalau kita bicara soal Jakarta ini kan umurnya udah 488 tahun nih. Mestinya kalau kita ngomong umur ini udah dewasa sekali gitu ya. Sudah mestinya ya ini harapannya tentunya warga Jakarta semuanya bahagia. Dengan umur yang begitu mapan, mestinya segala kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi itu bisa direduksi gitu supaya tidak terjadi. Nah, kalau kita bicara soal kebahagiaan, Bu Dudu, tadi dikatakan angkanya itu 69,2% gitu ya, kalau nggak salah 69,2. Pakai persen atau enggak? Itu bukan persen ya? Atau angkanya saja 69,2. Nah, ada yang tidak bahagia, ada yang bahagia. Nah, ini kalau kita bicara yang tidak bahagia itu orang yang bagaimana, dan orang yang bahagia itu orang yang bagaimana kalau dari respondennya, Bu? Ya, jadi saya menyampaikan hasil dari survei. Kalau lihat dari tingkat pendidikan nih, dari tingkat pendidikan pertama. Tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan, kepuasannya semakin tinggi juga. Bisa nggak dikatakan bahwa orang yang semakin tinggi pendidikannya itu semakin bahagia dalam hal ini? Ya, seperti itu bisa. Seperti itu ya. Sampaikan. Kemudian kalau dari status perkawinan bisa juga ya. Jadi untuk yang berstatus menikah itu lebih bahagia daripada yang tidak. Nah, terus yang satu lagi nih yang ini ada cerai mati, cerai hidup. Justru cerai mati itu lebih bahagia daripada yang cerai hidup gitu. Kalau cerai mati dia tahu bahwa pasangannya itu setia sampai mati artinya kan sebetulnya. Kalau cerai hidup ya itu kan mereka cerai dengan keadaan kesal dan marah gitu. Bisa jadi begitu ya, Bu Rani. Nah, itu kalau tadi soal status, tadi yang menikah itu bahagia, yang belum menikah itu kurang bahagia. Nah, kalau yang cerai mati itu bahagia, lebih tinggi nilainya. Nah, di antara yang menikah sama cerai mati, mana yang lebih bahagia kalau hasil surveinya? Itu hampir sama ya. Hampir sama, tapi kalau hampir sama berarti ada yang lebih tinggi. Enggak, kalau yang menikah itu 69,32, yang cerai mati 69,29. Oh, hampir sama lah ya. Oke, hampir sama. Jadi yang paling rendah adalah yang single. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya ya karena angkanya itu 69, ini angka keseluruhan 69, banyak warga Jakarta itu yang cerai mati dan juga menikah. Enggak juga ya? Kalau secara umum sih ya lebih banyak yang statusnya menikah ya. Status menikah daripada yang maksudnya hasil surveinya itu, hasil surveinya? Hasil surveinya sama ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih, oke. Nah, ini menarik sebetulnya, Bu Rani. Ini hasil surveinya menyatakan demikian. Tapi kalau dari segi keilmuan, apakah memang juga seperti itu? Iya, dari soal pendidikan, tingkat pendidikan semakin tinggi, tingkat pendidikan semakin bahagia. Semakin bahagia. Karena kalau seseorang punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dia memiliki persepsi tentang kebahagiaan itu pun juga lebih tinggi. Karena kan kebahagiaan itu soalnya persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan kebahagiaan itu? Kita identikan kebahagiaan itu dengan apa? Nah, buat orang-orang yang tingkat sudah kemapanan, sudah pendidikannya sudah lebih tinggi, maka dia mungkin melihat kebahagiaan itu lebih filosofis, ya, lebih spiritual misalnya, ya. Nah, jadi itu sangat menentukan tingkat pendidikan. Atau bisa juga lebih bisa lebih sabar, lebih menerima keadaan, artinya, bisa nggak seperti itu? Misalkan mungkin itu dari tingkat umur ya. Dari tingkat umur. Dari kalau kita lihat dari sisi umur melihatnya, bukan dari sisi pendidikan. Artinya kan gini, Bu Rani, misalkan orang yang pendidikannya rendah, mungkin nanti bisa dikoreksi sama Bu Dudu, yang pendidikannya rendah secara pernyataan subjektif. Biasanya tingkat kesejahteraannya juga tidak terlalu tinggi. Tapi dia punya keinginan yang tinggi. Misalkan pengen seperti orang yang punya mobil mewah segala macam, dan itu kan akan sangat mengganggu kebahagiaan seseorang, gitu. Tapi bagi orang yang mungkin pendidikannya tinggi, dia akan bisa mengukur, oh kemampuan saya memang segini gitu. Ya kalau nanti punya rezeki, ya itu berarti rezeki saya. Tapi kalau memang tidak ada rezeki, ya inilah gitu. Bisa menerima keadaan seperti itu atau bagaimana? Tapi kebahagiaan itu, yang menentukan kebahagiaan itu kan banyak faktornya. Banyak faktornya. Ya, banyak faktornya. Salah satunya adalah kalau saya melihat dari perspektif survei, kebahagiaan itu adalah pertama adalah bagaimana dia menerima dirinya. Itu hubungannya dengan masa lalu. Penerimaan kondisi dirinya.
Kemudian itu sebagai faktor internal. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah lingkungan, pendidikan, harta dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi. Ya, kemampuan dan orang adaptasi. yang bisa punya kemampuan adaptasi lebih tinggi biasanya orang yang berpendidikan tinggi, bukan begitu? Tidak juga ternyata. Tidak juga ternyata ya. Karena juga ada hubungannya dengan kemampuan bagaimana dia menerima tadi. Apakah sekarang pertanyaannya, apakah orang yang tingkat pendidikan yang tinggi kemudian dia bisa menerima dirinya sebagaimana adanya? Karena juga bisa dikaitkan dengan masa lalunya. Jadi ada aspek-aspek emosi di sana. Kalau misalnya dia pendidikannya tinggi, tetapi dia masih belum bisa menerima dirinya, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu, misalnya dia ada trauma-traumatis, ada peristiwa traumatis ya, kekecewaan terhadap keluarga misalnya, apa saja yang hubungannya dengan itu, dengan menimbulkan emosi negatif, maka mungkin juga itu tingkat kebahagiaannya juga mungkin perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Mungkin dia tersenyum, mungkin dia ketawa, tapi hatinya terluka. Exactly. Karena kebahagiaan itu kan sifatnya abstrak ya, abstrak sekali gitu. Emang karena itu sulit diukurnya. Oke. Nah kalau kita melihat warga Jakarta sendiri, Bu Rani, ini kalau hasil penilaian kan sebetulnya cukup bahagia. Tapi kalau kita ngelihat misalkan dari media sosial lah, ini warga Jakarta banyak nih yang ngomong di media sosial tuh. Itu dan apa yang mereka omongin itu kan sebetulnya bukan hanya dibaca oleh mereka sendiri kan, tapi banyak orang yang melihat segala macam dan itu juga akan semacam membenarkan atau menyalahkan. Tapi kalau kita bicara soal kemacetan Jakarta, hampir pasti semua orang akan membenarkan apa yang terjadi. Betul sekali itu Mas Rudi. Itu kan kalau saya lihat kembali lagi tadi ya, apa yang menyebabkan manusia atau seseorang itu bahagia, itu kembali lagi ditandai dengan perasaan-perasaan. Nah, kalau tapi perasaan itu kan juga abstrak. Nah, oleh karena itu kita melihatlah bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, dan kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan atau terhadap suatu peristiwa. Sekarang kalau misalnya dia itu ngomel, misalnya ya, mencaci, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya kekerasan, bullying, itu kan sebetulnya suatu ekspresi dari perasaan tidak aman, perasaan tidak damai. Perasaan tidak ada penerimaan terhadap dirinya. Oke, kalau kita melihat merasa tidak dihargai sebagai warga. Oke, nah kalau kita bicara soal kemacetan Jakarta itu kan bukannya kadang-kadang, setiap hari biasanya dan orang hampir setiap hari ngalamin itu. Itu bukankah sebetulnya menjadi salah satu penentu juga bahwa warga Jakarta itu sebetulnya kurang bahagia, paling tidak dari unsur kemacetan. Kalau soal keamanan juga kita tahu ada kejadian di angkutan segala macam. Itu banyak sekali. Nah itu gimana kalau menurut Bu Rani? Kalau saya melihatnya seperti itu, seperti tadi Mas Rudi katakan. Kurang bahagia? Kurang bahagia. Kalau dilihat dari, ini judgement, tapi judgement mungkin subjektif, tapi kita kan bisa melihat situasi ya. Bisa melihat keadaan dari sosmed. Bagaimana setiap orang tiap hari kita baca semua mencaci. Di media, di televisi saja kan kita bisa lihat bagaimana kalau mereka dimintai pendapat kan juga mereka melakukan. Kalau Bu Dudu sendiri, Ibu sebagai orang yang tinggalnya di Jakarta juga Bu atau Jakarta Selatan. Tinggalnya di Jakarta, kerjanya juga di Jakarta. Sebagai warga Jakarta, apa Ibu cukup bahagia? Ya, saya merasa cukup bahagia. Cukup bahagia. Artinya sudah bisa menerima pagi macet, tapi itu yang harus dilalui oleh warga Jakarta. Artinya ini seperti yang Bu Rani katakan. Ibu Dudu ini termasuk orang yang sudah bisa menerima keadaan Jakarta macet gitu kan. Jadi ngapain lagi harus ngomel-ngomel karena ngomel-ngomel nggak bisa menyelesaikan masalah. Mungkin itu maksudnya. Jadi penduduk kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan itu tinggi. Oke. Itu kalau itu dari segi kemacetan yang udah Ibu bisa terima, apalagi Bu yang kira-kira sudah bisa Ibu terima? Sebenarnya banyak ya, untuk Jakarta tuh terlalu banyak disediakan kemudahan-kemudahan sebetulnya ya Bu. Kemudahan ada, tapi permasalahannya juga banyak. Permasalahan juga banyak. Apa? Kalau menurut Ibu Dudu, apa yang selain kemacetan, apalagi yang sebetulnya membuat minus? Ya, yang selama ini disampaikan tadi Bu Rani tadi kekerasan. Oke. Bu Dudu sama Bu Rani, ini ada satu telepon dari Ibu Ai di Jepang. Ini penontonnya sampai ke Jepang ini. Ibu Ai, selamat pagi kalau dari Indonesia Bu, kalau di Jepang waktunya apa sekarang Bu? Iya, sekarang jam 10 ya kurang lebih ya. Oke, udah siang ya Bu Ai ya.
Oke, Bu Ai, apa tanggapannya soal Iya, udah tema kita siang. kali ini, Bu Ai? Tanggapannya tadi yang dibilangin ibu-ibu, kita ini kan udah berumah tangga ya, udah berumah tangga. Daripada dicerai mati, daripada dicerai hidup, mendingan kita dicerai mati. Ya betul itu ya bagi saya ya. Nah, sedangkan saya ini lagi proses ya, lagi proses. Tiba-tiba suami kita itu menghilang begitu aja, nggak tahu dia ada di mana. Jadi dia tuh meninggalkan kita sama anak kita. Jadi bagaimana ini nasib saya ini? Saya mau minta begitu, bagaimana tanggapannya gitu ya Bu ya? Oke. Ini ya ini baik Ibu Ai, terima kasih banyak. Ini kayaknya Ibu Ai ingin counseling sebetulnya ya. Dengan keadaan seperti ini, ya mungkin perasaan Ibu Ai pasti tadi apa? Kalau bisa diartikan itu artinya apa itu Bu Rani? Bingung? Ya, apakah Ibu Ai bingung atau khawatir? Nah, itu jelas. Halo Ibu Ai, sudah terputus sayangnya. Tapi kalau ya, halo Ibu Ai. Iya, oke ya. Ya, yang Ibu rasakan seperti apa, Bu? Bingung gitu ya? Yang saya rasakan, saya ini hidup ini bagaimana ya? Saya ini seperti tidak hidup gini ya. Sedangkan anak saya ini masih kecil. Di sini anak saya baru masuk SD ya. Tahun ini bulan 4 baru masuk SD. Sedangkan hidup di Jepang nggak seperti hidup di Indonesia ya. Kalau hidup di Jepang ini, kalau kita nggak punya suami, kayaknya sangat sulit ya. Dalam berbagai bahasa, kita tidak punya pendamping. Jadi kita ini sebagai tidak hidup gitu bagi saya. Kok kenapa gitu ya? Sedangkan suami saya ini sekarang nggak tahu adanya di mana. Kok tiba-tiba meninggalkan kami begitu aja gitu ya? Baik Ibu Ai, terima kasih banyak Ibu Ai sudah bersama kami. Ya, ini memang agak sedikit menyimpang ya. Ibu Ai tinggalnya di Jepang. Kita lagi ngomongin soal warga Jakarta. Tapi iya, ini mungkin kita harus mungkin ya berempati juga mungkin sama Ibu Ai keadaannya. Tapi itu juga mungkin juga terjadi di Jakarta sebetulnya. Peristiwa-peristiwa seperti Ibu Ai ini juga ini juga terjadi, bisa saja terjadi di Jakarta. Nah, kalau kita melihat kenyataan seperti itu jelas sangat tidak membahagiakan. Betul nggak? Mungkin ini saya tanya sama ibu-ibu, mungkin perasaannya mungkin sama. Ya, kalau saya iyalah dalam kebingungan begitu. Kebingungan ya. Kalau orang bingung pasti tidak bahagia ya Bu Rani ya. Pasti tidak bahagia ya. Ya, kembali lagi tadi kan pencetus kebingungan atau hal-hal yang menimbulkan kebingungan itu kan banyak faktor. Kalau dia bisa memaknai, kemudian memaknai apa yang terjadi pada dirinya dengan lebih positif, itu dia akan bahagia. Meskipun agak sulit sebetulnya dalam kondisi Ibu Ai ya untuk mencari yang positifnya itu bagaimana? Artinya begini, kalau orang yang bahagia, dia punya sikap-sikap yang kreatif dan proaktif. Nah itu penting sekali. Nah itu pendidikan dari dalam keluarga. Dan ya dalam keadaan ini kan misalkan Bu Ai menganggap bahwa dirinya kan ya mungkin kelihatan bahwa hidup di sini itu serba sulit. Mungkin banyak juga warga Jakarta yang merasakan hal seperti itu. Artinya lingkungan sekitarnya itu yang harus mendukung. Seperti itu. Bu Rani dan Bu Dudu, kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Terima kasih.